Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Idza kana fil hadithi ma yad'u limunakashati fanakishhu biadabin wa sakinatin wa lutfin wa ghuddah. Ini koreksi yang kemarin ya, ini bacanya wa ghuddah fi'l amal wa ghuddah min sawtika fi hadithika ilayhi wa idza khatabtahu aw nadaitahu fala tansa takrimahu fil khitab wan nidai fil khitabi wan nidai. Apabila kau berbicara dengan orang yang lebih tua darimu atau orang yang sudah tua, atau terjadi satu obrolan yang ma yad'u, yang membawa kepada diskusi, al-munakashah, fanakishu, maka berdiskusilah kamu dengan orang tua tersebut biadabin, dengan adab, wasakinatin, dan dengan tenang, walutfin, dengan lembut, waguddo, dan pelankanlah engkau min sautika, suaramu, fi hadithika ilaihi, di dalam berbicaranya engkau kepadanya. Wa idza khatabtahu, dan apabila kamu berdialog dengannya, au nadaitahu, atau kamu memanggilnya, fala tansa, maka jangan lupa takrimahu, muliakan dia, fil khitabi, di dalam berbicara, wan nidai, dan memanggil. Wa ilaika ba'dul ahadithi wal athari allati tad'u ila hadzal adab. Wa jaa akhawani ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyuhaddithahu bihadithatin waqa'at lahuma wa kana ahaduhuma akbara min akhihi fa arada an yatakallama as-saghiru faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabbir ay a'ti al-kabir haqqahu wa da' li akhika al-akbar al-kalama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kepadamu itu ada sebagian hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang mengajak kepada adab tersebut atau adab ini.
Ada sebagian riwayat dan asar yang menerangkan tentang adab berkaitan dengan orang yang lebih tua, yaitu ja'a akhawan, ada dua orang saudara datang menemui Rasul untuk membicarakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuhadditsahu bihaditsatina, untuk keduanya membicarakan kepada Nabi suatu kejadian waqa'at lahuma, yang terjadi menimpa keduanya. Dan salah satu dari kedua itu ada yang lebih tua, kakaknya, akbara min akhi. Jadi saudara, ada kakak, ada adik. Fa arada ayyatakallam as-saghir, lalu yang adik ingin berbicara terlebih dahulu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kabbir kabbir. Artinya yang paling tua yang berbicara terlebih dahulu, kakaknya yang berbicara terlebih dahulu. A'ati al-kabir haqqah, berikanlah yang lebih tua haknya. Gitu. Jadi adiknya mau bicara terlebih dahulu, kata Nabi jangan kasih yang kakak yang berbicara terlebih dahulu, karena yang lebih tua. Kabir kabir artinya a'ati al-kabir haqqahu, berikanlah yang lebih tua haknya. Wada' li akhika al-akbar al-kalam, dan biarkan kakakmu itu yang nanti berbicara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Wa qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana, wa fi riwayatin wa fi riwayah laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rawahu al-Imam Ahmad wal Hakim wa Tabrani an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua kami, orang-orang yang tua. Kata Nabi, itu bukan golongan kami yang gak ada hormat sama orang yang tua, gak ada adab sama orang yang tua, siapapun dia orang. Laisa minna man lam yujilla kabirana, laisa minna man lam yujilla kabirana. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, laisa minna man lam yuwaqqir, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati atau memuliakan orang tua dan tidak berkasih sayang kepada yang kecil dari kami, dan tidak mengetahui haknya orang yang berilmu di antara kami. Itu kata Nabi, bukan golonganku, bukan artinya keluar dari Islam, tidak. Tapi ulama hadis ketika menerangkan hadis-hadis yang bermakna demikian, itu maknanya adalah belum sempurna untuk menjadi umatku, belum sempurna menjadi golonganku, gitu. Bukan golonganku itu bukan umat Islam, bukan. Ya. Tapi belum sempurna mereka menjadi golonganku. Sama seperti hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu artinya bukan tidak beriman seorang di antara kalian ketika dia belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tapi artinya di situ tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. Nah, jadi diartikan huruf lam di situ ada yang di mahdzuf,
ada arti yang dihapus. Maka kita perlu takdir, mengkira-kirakan sesuai dengan keterangan para ulama, khususnya di bidang hadis. Jadi la yu'minu itu hadis banyak tuh. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga mencintai Rasul melebihi anaknya, orang tuanya, dirinya. Nah, kalau tidak beriman berarti kafir. Nah, ini problem yang pernah terjadi di masa-masa lampau, di masa-masa terdahulu, kelompok yang namanya Khawarij. Al-Khawarij memaknai secara tekstual semua, baik ayat maupun hadis, sehingga diartikan ya la yu'minu kafir. Ya. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan kitab Allah yang telah Allah turunkan, maka mereka semuanya kafir. Apakah maknanya seperti itu? Tentu tidak. Seandainya itu berlaku, kita semua kafir saat ini di Indonesia. Karena ada hukum Islam yang belum diterapkan. Potong tangan bagi mencuri belum diterapkan. Tapi kan hukum Islam yang lain diterapkan. Nah, kaum Khawarij memaknai tidak berhukum secara total kafir. Semuanya kafir. Kalau dalam daulah, masyarakatnya, pemimpinnya, semuanya kafir. Ternyata pemaknaannya bukan demikian. Memang kita harus berusaha menerapkan seluruh hukum Islam itu, tapi itu hukumnya orang yang tidak mampu melaksanakan itu karena keadaan, bukan karena pilihan, keadaan. Sehingga Ibnu Abbas, Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang makna kafir. Di ayat tersebut beliau menjawab kufrun duna kufrin. Yang dimaksudkan kufur di situ adalah kekufuran di bawah kekufuran. Jadi bukan diartikan kafir yang keluar dari agama Islam. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya belum sempurna menerapkan hukum. Tapi statusnya bukan kafir yang diartikan al-khuruj anid-din, keluar dari agama Islam. Tidak. Sama seperti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku akan nikmatku, aku akan tambahkan. Tapi kalau kalian tidak syukuri nikmatku, kalian telah kafir. Ya, maknanya bukan kafir yang kita fahami secara istilah, tapi kafir di situ artinya dalam lughah, makna bahasa, yaitu pengingkaran. Pengingkaran terhadap nikmat Allah. Bukan kafir dalam istilah urfan wastilahan, bukan. Kalau kafir dalam istilah itu ya orang yang tidak beriman. Ayat tadi bukan berbicara tentang masalah keimanan, tapi pengingkaran terhadap nikmat yang diartikan makna bahasa. Dan masih banyak hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu. Nah, sama halnya seperti lafaz tadi, bukan golongan kami, yaitu masih muslim, tapi belum sempurna menjadi pengikutku, belum sempurna menjadi seorang mukmin sejati, gitu. Karena ini gak ada sangkut paut dengan akidah. Kalau bicara kafir, murtad, sesat, itu bicaranya akidah. Di sini konteksnya berbicara adab jangan dibawa masuk ke bab akidah. Bab akidah jangan dibawa masuk ke bab adab. Ini dua permasalahan yang berbeda. Jadi bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua kami. Dalam satu riwayat, bukan golongan kami orang yang tidak
mengagungkan orang tua kami dan tidak memberikan kasih sayang kepada orang kecil kami dan tidak mengetahui hak orang alim kami, orang berilmu kami. Di sini ada 3 berarti ya, orang tua, anak kecil, dan seorang alim. 3-tiganya diberikan porsi memuliakan lebih dari orang lain. Kita diperintahkan memuliakan semua orang. Namun kalau kita bertemu dengan orang-orang ini yang disebut oleh Nabi, mereka diberikan satu penghormatan yang lebih dari orang biasa. Itu maksudnya. Orang besar kami bisa diartikan juga orang tua, orang yang sudah sepuh. Bisa juga diartikan orang yang memiliki kedudukan mulia, baik karena akhlaknya, baik karena ilmunya, baik karena jabatannya yang dia gunakan jabatan itu untuk kebaikan. Nah, itu kita muliakan. Orang kecil kami yang wajib kita sayangi mereka. Bisa juga anak kecil, orang yang lebih muda dari kita, dan juga bisa diartikan orang-orang susah, kaum fuqara wal masakin. Kalau orang alim maknanya sudah jelas, orang yang berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak yang lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, yang beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dari sahabat bernama Ubadah bin Samit. Ubadah ibn Samit ya. Adab ke-17. Wastami' ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimu asy-syababa adab suhbah wal istima' wa taqdimil kabir 'ala as-saghir. Qala as-sahabi al-jalilu Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu syabab mutaqaribun, ay syababun mutaqaribuna fi sinni, fa'agamna 'indahu 20 lailatan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahiman rafiqa, fadhanna annana qad ishtaqna ahlana fasa'alana an man tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dengarkanlah, wastami' atas ucapan dari pemimpin kita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'allimu syabab, beliau senantiasa mengajarkan kepada para pemuda adab suhbati wal istima', adab-adab persahabatan dan pergaulan. Bisa diartikan pergaulan ya, al-istima'. Al-istima' artinya berkumpul. Wa taqdimil kabiri 'ala saghir, dan mendahulukan orang yang lebih tua atas yang lebih muda. Qala as-sahabi al-jalil Malik ibn al-Huwairith, berkata sahabat mulia bernama Malik ibn al-Huwairith, kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami pada waktu itu adalah orang-orang yang usianya masih muda,
dan usianya tidak berbeda jauh satu dengan lainnya. Itu artinya mutaqarribun, ya, saling dekat usianya. Yaitu syababun mutaqarribun fi sin, ya, pemuda-pemuda yang usianya dekat satu dengan lainnya. Fa aqamna 'indahu 20 lailatan. Maka kami menetap atau tinggal di sisi Rasul. Di masa Nabi ada tempat disediakan untuk orang-orang yang mau belajar, tinggal di pinggiran masjid Nabi. Namanya As-Suffah. Penghuninya disebut Ahlu Suffah. Nah, di situ mereka tinggal. Dan Nabi yang berikan nafkah di situ. Mereka datang dari berbagai negeri, tujuannya untuk belajar, ikut ibadah bersama Nabi, sholat 5 waktu bersama Nabi, pergi jihad bersama Nabi. Dan jumlah mereka banyak. Di antaranya ada Abu Hurairah dari Yaman. Abu Hurairah termasuk juga yang menginap ini sahabat Malik Ibnul Huwairith, dan banyak sahabat-sahabat lainnya yang menetap. Ada juga yang meninggal di India, sahabat Tamimi Ad-Dari yang meriwayatkan satu riwayat bahwa beliau dengan beberapa sahabatnya itu bertemu dengan Dajjal. Itu juga menginap waktu ke Madinah, karena bukan orang Madinah, bukan orang Makkah, beliau dari luar. Ada yang mengatakan dari Palestina, dan kuburannya diyakini ada di India, di wilayah Kerala. Jadi sekitar situ Kerala. Kemarin Habib Umar ziarah. Nah, itu termasuk juga sahabat yang menetap. Jadi ada 3 tokoh yang diyakini wafat di India. 2 sahabat, 1 tabi'in kurang lebih, ya. Imam Malik bin Dinar katanya meninggal di India. Sahabat yang satu bernama Ukasha bin Mihsan juga wafat di India. Dan yang ketiga Abu Rugaya At-Tamim Al-Aus Ad-Dari ya, At-Tamim Ad-Dari, itu wafat di India. Nah, beliau juga nginap di Madinah ketika bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat yang bernama Malik Ibnul Huwairith mengatakan, kami mendatangi Rasul dan kami kumpulan para pemuda yang usianya tidak jauh berbeda. Kami menetap di sisi Nabi 20 malam. 20 lailah, 20 malam. Nah, di masa Nabi itu masjid gelap, ya, karena cahayanya masih menggunakan pencahayaan tradisional. Ya, mungkin di zaman itu lentera pakai minyak. Nanti di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Ali, dalam kitab Al-Gunyah dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di masa khilafah Sayyidina Umar beliau berikan banyak penerang, ya, lampu lah di masa itu, sehingga masjid Nabi menjadi sangat terang. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Imam Ali mengatakan, nawwarallah qabral Umar kama nawwara masjidan Nabi, kama nawwara masjidan Nabi, atau kama qala. Semoga Allah berikan kuburan Sayyidina Umar cahaya, kata Sayyidina Ali, sebagaimana beliau telah memberikan cahaya di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi punya kelebihan.
Ada lampu maupun tidak ada lampu, waktu siang, waktu malam, penglihatan beliau sama. Jadi kalau zaman sekarang kan pakai apa tuh? Kalau gelap gulita ada pakai kacamata khusus ya, inframerah ya. Inframerah juga masih belum apa namanya, penglihatan tidak terang tapi bisa kelihatan, belum, tidak seperti siang. Tetap ada gelapnya, tapi bisa dilihat dengan alat itu. Biasa kan hitam putih dia. Dia gak bisa terang kayak siang begini. Alat secanggih apapun itu, karena teori Ibnu Haytham, ahli optik Islam, beliau ini bapak optik dunia, penulis kitab Al-Manzar, yang nanti orang-orang Eropa menerjemahkan kemudian mengkaji sehingga lahirlah itu optik dan lain sebagainya, kamera, dan dengan judul The Book of Optic, buku tentang optik. Itu beliau sudah jauh-jauh hari menyebutkan teori bahwa kita ini bisa melihat karena cahaya, ada cahaya. Karena ada cahaya bisa melihat. Buktinya adalah ketika gelap kita tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena nggak ada cahaya. Nah, berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah lihat waktu malam sama kayak waktu siang. Ini mata yang sudah pernah lihat Allah, pernah pertemuan yang lalu saya sudah ceritakan. Ma zaghal basaru wa ma tagha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Di situ di surat An-Najm Allah sebutkan ini matanya Nabi tidak pernah keliru dalam melihat. Tidak pernah berdusta apa yang dilihat oleh Nabi. Berarti ini Allah sebutkan secara khusus mata beliau ini mata yang berbeda dengan mata manusia lainnya. Sehingga ditemukan dalam satu riwayat dari Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, juga ditemukan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Juga ditemukan dalam riwayatnya Al-Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil yang lahir 277 Hijriah, wafat 365 Hijriah. Juga ditemukan dalam riwayatnya Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Ini ulama-ulama hadis. Mereka punya satu riwayat dari Allahumma shalli Sayyidah Aisyah, ya, dari Sayyidah Aisyah, istri Rasul, ya, radhiyallahu taala, radhiyallahu anha. Beliau mengatakan begini, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil laili fi zulmah kama yara bin nahari fi dawi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di waktu malam dalam kegelapan sama seperti beliau melihat di waktu siang di dalam cahaya. Makanya ketika gelap beliau bisa tahu itu siapa. Kelihatan dengan mata beliau. Dan itu ada riwayat dari Sayyidah Aisyah tadi. Jadi nginap berapa malam? 20 malam. Ini sahabat. Lalu Nabi mengira mereka ini sudah rindu kepada keluarga mereka di kampung halaman mereka. Fadhanna, ya, annana qad ishtaqna ahlana. Ya, lalu Nabi mengira bahwa kami ini sudah rindu kepada keluarga kami. Lalu Nabi menanyakan kepada kami tentang keadaan orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Lalu kami kabarkan kepada beliau, fa akhbarnahu. Kemudian Rasul bersabda,
atau berkata kepada mereka, irji'u ila ahlikum, silakan kalian kembali pulang, temui keluarga kalian, kata Nabi. Karena orang yang kalau sudah kumpul sama Nabi lupa, hatta istri, anak lupa. Nah, itu. Sampai sahabat-sahabat itu waktu Rasulullah wafat, mereka mengatakan, kami baru sadar selama ini kami hidup di dunia. Karena selama kami bersama Nabi, kami merasa bukan hidup di dunia, tapi di surga. Ketika Rasulullah wafat, baru mereka mengatakan, ternyata kami ini hidup di dunia selama ini, di saat Rasulullah wafat. Jadi yang bergaul, duduk bersama Nabi, mulazamah dengan Nabi, semua dilupakan, termasuk keluarganya, anak, istri. Maka mereka ada sampai 20 hari, bahkan ada yang sebulan, bahkan yang ada tahunan. Abu Hurairah bertahun-tahun sampai Rasulullah wafat. Dari tahun 7 Hijriah sampai 11. Ya. Nah, tapi Nabi punya perhatian, oh kasihan, punya keluarga, pulang, temui keluarga. Itu kalau Nabi gak bilang begitu, oh lebih dari 20 malam ini. Disuruh pulang, temui keluarga kalian. Fa'agimu fihim, lalu tinggallah dengan mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka dan perintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Apabila tiba waktu sholat, maka hendaklah seorang di antara kalian azan. Kayaknya sunnah kita di sini harus azan. Azan dan igomah. Yang azan sunnah juga yang igomah. Dan yang lebih tua dari kalianlah yang menjadi imam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah yang lebih tua, lebih besar dari kalian, atau yang lebih tua dari kalian, yang menjadi imam kalian. Nah, ini nanti pembahasan dalam bidang kajian ilmu fikih, ya. Jadi bukan syarat hanya dilihat dari umur, itu banyak. Dan ijma dari 4 mazhab itu yang syarat paling utama itu yang nomor 1, afqahu, yang paling faham tentang ilmu fikih. Setelah itu baru bacaan setelah afqahu. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fi tarjamati al-faqih, dalam biografi seorang ahli fikih bernama Abil Hasan Ali ibni Mubarak Al-Karhi atau Al-Khurhi Al-Mutawafa sanati, yang wafat pada tahun 400 ya, wa 70 wa 80 Hijriyatan, wafat pada tahun 487 Hijriah. Waqad tatalmadha 'ala al-Imam al-Faqih al-Ghadi Abi Ya'la al-Hambali Syekh al-Hanabila fi 'asrihi rahmatullah ta'ala alaihima. Ulama tersebut yaitu Abil Hasan Ali ibn Mubarak belajar atau menjadi murid dari al-Imam Faqih al-Ghadi Abi Ya'la al-Hambali, guru besar ulama-ulama bermadzhab Hambali di masanya. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka. Ia mengatakan, qala li al-Ghadi Abu Ya'la yauman wa ana amshi ma'ahu. Berkata kepada saya al-Imam al-Ghadi Abu Ya'la pada satu hari, wa ana amshi ma'ahu. Nah, di saat itu saya sedang berjalan bersama beliau. Idza masyaitu ma'a man tu'azzimuhu aina tamshi minhu. Kemudian Al-Ghadi Abu Ya'la berkata kepadaku, apabila kamu berjalan bersama orang yang kamu muliakan, di mana posisi kamu berjalan dengan orang tersebut? Qultu la adri. Nah, beliau mengatakan, itu saya mengatakan di sini Abul Hasan Ali bin Mubarak Al-Qurhi mengatakan saya tidak tahu. Qala an yaminih, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, Abu Ya'la Al-Hambali, ya, Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan berjalanlah di posisi kanannya, posisi kanan. Tuqimu maqamal imam fi shalah, sebagaimana posisi
pangkat imam di dalam sholat. Kalau sholat berdua kan posisinya di kanan satu orang, satunya imam, makmumnya posisi kanan. Begitulah kalau kamu berjalan di samping orang yang dimuliakan, guru kah itu, ulama kah itu, orang tua kah itu, posisi kanan. Dan jangan sejajar kayak sholat. Kalau sholat sejajar, kelewat batal. Makmum melewati posisi imam batal. Jadi agak mundur sedikit. Wa tukhri lahu al-janib al-aysar, dan kamu biarkan di sisi kiri itu. Karena kamu posisi kanan, posisi kiri biarkan kosong. Fa idza arada an yastanshira, ya. Fa idza arada an yastanfira aw yuzil adza ja'alahu fil janib al-aysar. Apabila kamu ingin menghilangkan ada gangguan, maka posisikan dirimu berada di sisi kiri. Posisikan dirimu berada di sisi kiri, al-aysar.